No gold is not in her. She's a diamond. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita ke pembahasan. Terlebihnya kita mengenali dulu apa sih yang dinamakan komputer. Komputer telah digunakan untuk aplikasi bisnis sejak sekitar pertengahan tahun 1950-an. Sejak saat itu perangkat keras atau yang sering kita sebut dengan hardware dan perangkat lunak atau software mendapatkan kemajuan yang fantastis. Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah meminimalisasi pemakaian pena dan kertas. Cara pandang dan definisi dari kata komputer juga mengalami perkembangan sesuai dengan lingkungan, budaya, disiplin suatu ilmu, dan latar belakang keilmuan seseorang, seperti ilmu komputer. Dari sisi bahasa, menurut Barnard Concise Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata bagi orang yang menghitung. Dan lalu menjelang 1897 juga untuk alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia Kedua, kata tersebut menunjuk kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya memperhitungkan jalan artileri perang besar dengan mesin seperti itu. V.C. Hammacher dalam bukunya yang berjudul Computer Organization, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Jadi komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sejarah komputer. Sejarah komputer generasi pertama yaitu tabung hampa udara atau yang sering disebut dengan vacuum tube merupakan ciri dari komputer generasi pertama, dengan salah satunya bahan bakunya terbuat dari kaca sehingga mudah pecah dan mudah menyerap atau menyalurkan panas. Sekitar tahun 1946, komputer elektronik di dunia yang pertama yakni ENIAC selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat kurang lebih 18.800 tabung hampa udara dan berbobot kurang lebih 30 ton dengan panjang kurang lebih 30 meter dan tinggi kurang lebih 2,4 meter sehingga memerlukan ruang yang sangat luas dan lebar. Pada generasi kedua, penemuan bahan baku lain berupa transistor yang terdiri dari basic, kolektor, dan emitter merupakan ciri-ciri dari komputer generasi kedua ini. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor sebagai komponen padat yang mempunyai banyak keunggulan, seperti tidak mudah pecah, tidak cepat menyerap dan menyalurkan panas. Maka dengan begitu, komputer yang ada menjadi lebih kecil, lebih murah, dan lebih sedikit membutuhkan listrik. Pada generasi ketiga, yaitu komputer generasi ketiga merupakan lanjutan riset dari generasi kedua dengan hasil riset bahwa transistor dapat didapatkan. Pada generasi keempat, generasi ini dapat ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan isi ke dalam sebuah chip. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian-rangkaian terpadu. Komputer berdasarkan jenisnya. Sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi memperlihatkan bagaimana perbedaan secara fisiknya. Bentuk komputer berdasarkan jenisnya dibedakan berdasarkan golongan, berdasarkan penyimpanan datanya, dan data yang diolahnya. 1. Berdasarkan golongan. General Purpose Computer adalah komputer yang biasa atau yang umum digunakan
untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari atau rutinitas sehari-hari, seperti pekerjaan kantoran yang bervariasi. Special purpose komputer adalah komputer yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun aplikasi khusus. Yang kedua, berdasarkan kapasitasnya yang terdiri dari komputer mikro, komputer mini, komputer mainframe, dan komputer super. Yang ketiga, berdasarkan data yang diolah, yaitu digital komputer, analog komputer, hybrid komputer. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dakwah. Sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kita kenali dulu apa sih yang dinamakan dakwah. Dakwah merupakan proses atau upaya mengajak kepada kebaikan dan produktivitas. Maka dari itu, produktivitas umat Islam, umat Muslim di era modern sekarang ini harus dikembangkan sebaik mungkin. Umat Muslim mesti memiliki kemampuan untuk berkompetensi dengan umat-umat yang lain, sehingga lahir umat Muslim yang berkarakter dan kuat. Di era modern ini, mengajar agama Islam tidak lagi menjadi otoritas seorang ulama. Di mana saja, kapan saja, dengan berbagai cara, orang bisa belajar agama Islam. Masyarakat sekarang ini tidak hanya mengandalkan ulama sebagai sumber satu-satunya untuk mendapatkan pengetahuan keagamaan. Masyarakat bisa memanfaatkan televisi, radio, surat kabar, handphone, video, CD-ROM, buku, majalah, atau bahkan yang lainnya. Pada era globalisasi yang saat ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, harus menuntut dai memiliki kecakapan dalam mengelola teknologi sebagai media dakwahnya. Dai tidak boleh hanya menunggu untuk berdakwah. Ziauddin Sardar menyebut bahwa dai harus jemput bola guna membangun interaksi, komunikasi, dan kelekatan terhadap umat atau mad'unya. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pada zaman modern ini sebagian besar manusia di negara maju dan sebagian lainnya bergantung kepada teknologi komunikasi, terutama media komunikasi massa. Tingkat kebutuhan terhadap teknologi ini telah demikian menjadi suatu yang menentukan, baik dalam interaksi antar individu, komunitas, lembaga, maupun hanya sekedar mencari hiburan dan alternatif untuk mendapatkan informasi. Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana umat Muslim mampu melakukan filtrasi atau informasi yang beragam dan dengan volume yang sangat banyak untuk kemudian mampu mengambil nilai positif. Inilah tantangan dakwah di era teknologi saat ini. Tentunya fenomena semacam ini tidak bisa dibebankan kepada dai secara menyeluruh. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, ulama, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas. Selanjutnya, pemanfaatan new media sebagai sarana dakwah. Dakwah dapat kita didengarkan atau dapatkan dengan mudah di zaman modern seperti sekarang saat ini. Misalkan seperti blog dan YouTube. Di dalamnya kita bisa mendapatkan informasi tentang kajian-kajian Islam atau dakwah, atau jika seorang dai bisa berdakwah di dalam media tersebut. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu bagaimana sih memanfaatkan blog sebagai sarana dakwah. Islam adalah agama yang bermisikan dakwah. Seluruh misi Islam disebarkan melalui dakwah. Islam akan terus berkembang dikarenakan berdakwah menjadi segala senjata bagi para penyebar Islam. Namun Islam akan punah bila misi dakwah itu tidak berjalan dengan maksimal. Maka dari itu, sebagai agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk berdakwah. Di era globalisasi saat ini, dakwah Islam akan sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat setempat. Sehingga Islam akan berhadapan dengan persoalan umat yang sangat kompleks dalam berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, keagamaan, pendidikan, dan lainnya. Sejak kehadiran media digital, dakwah Islam harus mampu menyesuaikan diri dalam perubahan sosial tersebut. Dengan demikian, kehadiran media digital menjadi pelengkap media dalam misi dakwah Islam. Salah satunya media dakwah yang paling dikenal oleh masyarakat saat ini adalah situs blog. Melalui situs blog, dakwah Islam akan mampu menyediakan berbagai kemudahan, sehingga setiap orang yang ingin mempelajari Islam cukup hanya melalui blog,
tanpa harus menghadiri pengajian secara tatap muka. Oleh karena itu, blog menjadi media dakwah alternatif masa kini dalam menyebarkan nilai-nilai Islam. Menarik berdakwah lewat blog karena munculnya blog merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi, sehingga para dai harus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi informasi tersebut. Blog juga merupakan media yang dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun tanpa terhalangi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, seharusnya blog menjadi peluang terbesar bagi setiap aktivis dakwah untuk menyebarkan nilai-nilai agama Islam. Di samping itu, berdakwah lewat blog dapat mempermudah kedua belah pihak. Hal ini disebabkan semakin hari umat Islam akan semakin tersibukkan dengan berbagai macam kegiatan, sehingga berimplikasi pada kemauan untuk menghadiri pengajian keislaman dengan beragam alasan. Akan tetapi, berdakwah lewat blog akan mempermudah mad'u. Dengan demikian, mad'u dapat mempelajari Islam di rumah sambil santai-santai dengan keluarga. Oleh karena itu, besar harapan kepada aktivis dakwah untuk dapat mempopulerkan media blog sebagai media dakwah. Yang kedua, pemanfaatan new media sebagai sarana dakwah, yaitu dengan menggunakan YouTube. Sejalan dengan perkembangan teknologi, metode dakwah pun mengalami perubahan dan semakin maju, tanpa menghilangkan esensi dakwah itu sendiri. Dakwah tidak hanya dilakukan secara konvensional, dalam arti melalui pengajian-pengajian dan ceramah-ceramah di masjid atau forum tertentu. Kegiatan dakwah di era sekarang ini sudah dimanfaatkan perkembangan teknologinya. Salah satunya adalah media YouTube. Beberapa model dakwah di YouTube dalam menjalankan dakwah di zaman teknologi modern saat ini, tentunya juru dakwah dan umumnya umat Islam dituntut mampu mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi melalui dakwah Islamiyah. Untuk itu diperlukan upaya kreatif untuk menyinergikan dakwah dengan teknologi, guna mendorong tumbuh kembangnya media dakwah berbasis teknologi. Aktivitas dakwah pun harus senantiasa berkembang maju seiring dengan lajunya arus informasi dan komunikasi. Menurut penulis, ada beberapa model yang dapat ditemukan atau digunakan dalam berdakwah melalui YouTube. Beberapa model tersebut adalah: 1. Video ceramah serial, yakni membuat suatu program ceramah serial dengan durasi yang cukup panjang, lebih dari 50 menit. Serial maksudnya tema dan judul yang diangkat tersusun sebagai suatu rangkaian. Misalnya dimulai dari tema Toharoh 10 seri, sholat 10 seri, puasa 10 seri, dan seluruh yang terkait dengan ibadah. Juga tema sains dalam jumlah seri tertentu, tema lingkungan, dan lainnya. Yang kedua, video ceramah singkat, yakni video yang berisikan ceramah berdurasi pendek 10-15 menit dengan membahas persoalan tertentu. Tema dan judul yang diangkat tidak terikat dan dapat pula disesuaikan dengan kondisi-kondisi aktual. Yang ketiga, video potongan ceramah, yaitu potongan video singkat saat dai melakukan ceramah di tempat tertentu dalam kegiatan tertentu. Video rekaman ceramah yang panjang dapat dipotong-potong menjadi suatu pesan pendek sehingga penonton tidak harus menunggu lama. Yang keempat, video musik atau lagu, yakni pesan-pesan dakwah melalui musik atau lagu yang diunggah di kanal YouTube baik dalam bentuk asli maupun cover. Selanjutnya, video cerita singkat, yakni membuat video singkat yang isinya memiliki jalan cerita atau seperti layaknya film. Dalam hal ini juga bisa termasuk film pendek. Selanjutnya, aliran langsung, yakni melakukan siaran langsung untuk setiap ceramah seorang dai di suatu tempat tersebut. Misalnya, ceramah saat peringatan Isra Mi'raj di masjid. Selanjutnya, video komunitas, yaitu video yang diproduksi oleh komunitas tertentu yang memiliki visi dakwah. Isi video yang diproduksi bergantung pada skop dan fokus komunitas tersebut. Sesungguhnya model-model dakwah di media YouTube ini masih dapat dikembangkan dengan beberapa varian lagi, yang disesuaikan dengan segmentasi atau sasaran mad'unya. Misalnya dengan menggunakan salah satu model di atas, tetapi lebih khusus atau fokus pada sasaran anak-anak, perempuan, remaja, ibu-ibu, dan lain sebagainya.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah saja. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not in her